Nadia memeluk beberapa temannya, tertawa lebar, lalu melempar pandang ke sekeliling. Tatapan Nadia berhenti tepat di sudut ruangan, ke arah Rania. Ia memiringkan kepalanya, sempat menatap tajam seolah mencoba mengenali. Lalu, ia berjalan mendekat. Langkahnya santai, tapi penuh rasa ingin tahu. Ini siapa ya? Nadia berkata lantang, cukup keras untuk membuat seisi ruangan ikut melirik. Lo alumni sini juga? Kok gue gak kenal? Rania tersenyum tipis dan mengangguk. Iya, satu angkatan, jawabnya singkat. Oh ya? Nadia tertawa kecil. Maaf ya, gue gak ngenalin, soalnya lo kelihatan kayak orang luar. Beberapa orang yang duduk di meja reuni mulai tertawa. Salah satu pria di ujung meja berseru, pantes tadi gue kira dia staf sini. Suasana pun riuh. Mereka tak menyadari, atau mungkin sengaja mengabaikan, tatapan Rania yang mulai membeku. Rania tetap duduk tenang, meski ada rasa sakit yang kembali menggerogoti dadanya. Ia tak kaget. Ia tahu, orang-orang seperti mereka tak butuh alasan untuk menghina. Mereka hanya butuh target. Dan hari ini, ia kembali menjadi sasaran empuk hanya karena penampilannya yang sederhana. Seolah-olah, dalam pikiran mereka, pakaian yang tidak mahal adalah dosa yang pantas ditertawakan. Aduh, beneran deh, kata Nadia sambil menunjuk hijab Rania. Lo tuh kayak pembantu yang nyasar. Serius? Udah lama tinggal di planet mana sih? Suara tawa meledak lagi. Kali ini lebih keras, lebih kejam, lebih menusuk. Beberapa yang lain hanya diam, tertawa canggung, tapi tak ada satupun yang membela. Bahkan teman-teman perempuan lainnya ikut menyeringai, menikmati tontonan seperti masa SMA dulu. Rania menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Tangannya mengepal di bawah meja, tapi ia belum bangkit. Belum. Ia masih ingin melihat, sampai sejauh mana mereka bisa merendahkan orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Ia ingin tahu, apakah hati mereka sudah belajar, atau tetap beku seperti dulu. Seorang pelayan lewat dan menatap Rania dengan cemas. Tapi dengan gerakan halus, Rania menggeleng pelan, memberi isyarat agar tidak ikut campur. Wajah-wajah itu belum menyadari siapa yang mereka hina. Dan Rania tidak akan memberitahu. Belum sekarang. Ia masih menunggu momen yang tepat. Momen ketika semua kata-kata mereka akan menjadi tamparan balik bagi diri mereka sendiri. Sementara itu, Nadia masih tertawa sambil berkata, serius deh, siapa sih lo? Kok bisa-bisanya masuk ke tempat beginian? Lo tahu ini tempat mahal, kan? Sekali lagi, mereka tertawa. Tapi suara tawa itu, perlahan, akan berubah. Mereka belum tahu apa yang menanti mereka. Tapi Rania sudah siap. Sangat siap. Rania tetap duduk diam di sudut, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dadanya. Suara tawa masih bergema, tapi kini terasa seperti gemuruh yang menyakitkan telinga. Ia tidak bergerak sedikit pun, bahkan saat Nadia mendekat lebih dekat, menatapnya dari kepala hingga kaki dengan ekspresi jijik yang tanpa malu dipertontonkan. Serius ya? Kata Nadia sambil tertawa kecil. Ini beneran tamu, kan? Bukan yang numpang AC doang. Suara tawa kembali meledak. Beberapa dari mereka bahkan mulai merekam dengan ponsel, entah untuk iseng atau untuk dijadikan bahan gosip nanti. Satu dua dari mereka mulai bersikap seperti sedang menonton hiburan murahan. Dan di tengah itu semua, Rania masih duduk, diam, dengan sorot mata yang mulai menegang. Lo tuh siapa sih sebenarnya? Nadia mendekat lebih agresif. Sok diam-diam manis. Lo kenal kita aja kagak? Katanya sambil nyengir. Kok lo bisa masuk ke tempat ini ya? Tadi bilang alumni. Emang lo siapa? Gak inget deh. Ia tertawa sambil menyenggol teman di sebelahnya. Salah satu perempuan lain ikut bicara. Suaranya lantang. Jangan-jangan dia cuma pura-pura jadi alumni. Lo lihat aja bajunya. Ampun deh. Mau reuni tapi tampilannya kayak baru keluar dari pasar. Semua tertawa keras. Mereka tidak tahu, setiap tawa itu bukan hanya mempermalukan, tapi sedang membangunkan badai yang sejak tadi ditahan oleh Rania. Dan batas itu benar-benar dilanggar, saat Nadia tiba-tiba menyentuh hijab Rania. Buka aja deh. Siapa tahu lo bohong soal identitas lo. Takutnya kita salah undang orang. Tangan Nadia langsung menarik ujung hijab itu dengan kasar, setengah paksa. Seketika itu juga,
Waktu seolah berhenti. Rania berdiri. Cepat. Tangannya refleks menarik kembali hijabnya dan langsung memakainya lagi. Matanya menatap lurus ke arah Nadia. Tatapan tajam yang membuat seluruh ruangan mendadak